Perkenalkan, nama saya Danika, saya tutor dari Asrama Sangkuriang. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mata kuliah Matematika C untuk TMD. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bab 14.1 dan 14.2. Oke, baik, kita langsung mulai untuk bagian 14.1 atau medan vektor. Jadi, medan vektor itu kita definisikan sebagai, misalkan kita punya suatu ruang R, di mana itu ada poin X, Y, Z, maka vektor yang ada di titik itu kita bisa tuliskan sebagai M, X, Y, Z, I ditambah N, X, Y, Z, C ditambah P, X, Y, Z, K. Jadi kalau kita lihat di sini, dia punya unit vektor IJK dan dia punya nilai M, N, P yang merupakan fungsi dari X, Y, Z. Seperti itu. Nah, sekarang kita kenalkan dengan suatu operator. Nah, operator itu kita sebut operator del atau nabla yang mempunyai simbol segitiga terbalik. Definisi dari operator ini adalah turunan parsial do X I ditambah do Y C ditambah do Z K. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini dia adalah vektor. Operator ini adalah operator vektor dan dia akan melakukan turunan parsial. Nah, apa hubungan del ini dengan medan? Nah, jadi kita punya 3 hubungan di sini. Yang pertama adalah gradien atau kita sering sebut dengan grad. Grad ini kita pasangkan dengan pasangkan operator del dengan suatu fungsi skalar. Ya, jadi ini skalar. Nah, maka kalau kita langsung gunakan do X I ditambah do Y C ditambah do Z K, kita kalikan dengan F, maka kita akan mendapatkan Fx I ditambah Fy C ditambah Fz K. Oke, kalau kalian melihat di sini, maka hasil dari gradien suatu fungsi skalar adalah vektor. Ya. Oke, kita lanjut ke hubungan kedua. Hubungan kedua adalah divergensi atau div. Kita kalikan operator del dengan suatu vektor f dengan perkalian dot produk. Oke, jadi kita punya do X, do Y, dan do Z. Kita dotkan dengan sesuai definisi yang tadi, maka kita punya M, N, dan P. Maka kita akan mendapatkan, karena ini perkalian dot, kita kalikan do X dengan M, kita akan mendapatkan MX, kemudian dijumlah, karena ini perkalian dot, ditambah NY, ditambah PZ. Karena tidak ada unit vektor di sini, maka hasil dari divergensi ini adalah skalar. Kita bisa mengetahui dengan langsung karena ini adalah perkalian dot. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah curl. Curl itu adalah operator del yang kita kalikan dengan vektor f dengan cross product atau perkalian cross. Nah, seperti yang kalian tahu, perkalian cross itu merupakan determinan. Hasil dari determinan. Maka kita buat dulu matriksnya, yaitu I, C, K. Kemudian, karena operator yang pertama, kita tulis dulu do X, do Y, do Z. Nah, kemudian kita tuliskan komponen dari vektornya M, N, P. Untuk mempermudah, kita tambahkan 2 kolom, I, C, do X, do Y, M, dan N. Oke, bagaimana hasilnya? Jadi kita mulai dari unit vektor I.
ini kita akan mendapatkan PY, kemudian di sini minus NZ untuk I, kemudian di sini kita dapat MZ, di sini kita akan dapat minus PXJ. Kemudian untuk arah K, kita akan dapat NX, kemudian di sini minus MY. K. Karena perkaliannya cross, maka kita lihat masih ada unit vektor di sini, maka hasil dari cross adalah, hasil dari curl adalah vektor. Nah, bagaimana penggunaan operator del ini secara langsung? Kalian bisa lihat nanti di bab selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu 14.2, integral garis. Nah, jadi misalkan kita punya suatu fungsi f, x, y, z, dan kita ingin mengintegralkan fungsi ini dari titik P ke titik Q dengan lintasan seperti ini. Nah, bagaimana nilai integral dari f, x, y, z, ds dari titik P ke Q? Oke, jadi di sini yang masalah adalah apa itu ds? Nah, ds itu adalah elemen kecil dari si lintasan itu sendiri. Nah, bagaimana cara mendefinisikan ds ini? Kita bisa mendefinisikannya menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Seperti itu. Nah, ada definisi spesial, yaitu ketika x, y, z ini merupakan fungsi dari parameter t. Nah, ds ini kita bisa ubah semuanya dalam variabel t. Seperti apa? Karena tadi ini ds kuadrat, maka ini menjadi akar dari, nah dx ini kita bisa ubah jadi dx dt, turunan dx terhadap t, kemudian dy dt kuadrat, ini dz dt kuadrat, dikalikan dt. Seperti itu. Jadi kita akan mengintegralkan ds terhadap dt. Sehingga hasil integral ini akan menjadi integral dari P ke Q dari fungsi T. ds-nya kita menggunakan definisi ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita udah tahu bagaimana cara mengintegralkan suatu fungsi terhadap integral garis, maka kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu usaha. Usaha ini mirip sekali dengan fisika, jadi usaha ini kita definisikan sebagai integral dari f dot ds. Jadi ini adalah integral garis. Nah, karena di atas tadi kita mendefinisikan ds itu sebagai skalar, kita juga bisa mendefinisikannya sebagai skalar menjadi integral f dot t ds. Nah, dengan t ini adalah unit vektor yang searah dengan lintasan. Unit vektor yang searah lintasan. Nah, karena kita juga punya definisi yang lain, maka sebenarnya ini juga bisa ditulis sebagai integral f dot dr. Ya, karena kita tahu bahwa ds itu pasti sama dengan dr. Jadi di sini kita punya dua jenis penulisan. Kita bisa menggunakan f dot t ds, dan kita juga bisa menggunakan f dot dr. Jika kalian
menggunakan ds, nah, maka kalian nanti akan membutuhkan parameter t pada umumnya. Membutuhkan parameter t. Oke. Nah, jika kalian menggunakan cara yang kedua, ini mungkin akan terlihat lebih sederhana. Mengapa? Jadi kita bisa menulisnya seperti ini. W sama dengan integral dari f. F-nya apa? M, N, P. Nah, dot dr. Dr itu apa? dx, dy, dz. Sehingga kalian bisa mendapatkan W sama dengan integral dari M dx ditambah N dy ditambah P dz. Seperti ini. Jadi ini bentuk turunan dari f dot dr. Terlihat semuanya menjadi skalar. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke aplikasinya. Oke, ke soal yang pertama. Jadi, misalkan kita punya dua lintasan. Pertama lintasan C1 dan lintasan C2. Lintasan C1 adalah lintasan setengah lingkaran dari titik 1,0 ke titik minus 1,0. Dan dia melewati kuadran 1 dan kuadran 2. Sedangkan C2 adalah lintasan yang melewati sumbu X negatif dari titik 1,0 ke min 1,0. Jadi dua lintasan ini memiliki ujung yang sama, namun lintasannya berbeda. Nah, sekarang kita akan menghitung usaha dari dua fungsi vektor, dua medan vektor, yaitu medan f sama dengan xi dan medan f sama dengan yi. Oke, kita langsung kerjakan saja. Kita mulai dari medan yang pertama, yaitu f sama dengan xi. Sekarang kita kerjakan dulu untuk lintasan 1, C1. Kita tadi ingat apa? Integral W itu adalah integral dari f dot dr. Karena di sini hanya ada satu fungsi x, maka kita bisa langsung menggunakan integral m dx. Dengan m itu apa tadi? M itu adalah fungsi dari vektor di arah x. Di sini nilainya x. Berarti menjadi, oke ini maaf C1, berarti integral dari x dx. Oke, kita lihat jalannya x ini dari mana ke mana. X ini jalan dari titik 1 ke minus 1. Berarti ini 1, ini minus 1. Oke, hasil integralnya seperti apa? Ini setengah x kuadrat dari 1 ke minus 1. Oke, kalian akan mendapatkan, karena ini kuadrat, hasilnya sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Untuk lintasan C2, sebenarnya kalian akan mendapatkan hasil yang sama. Mengapa? Integral f dot dr untuk lintasan C2 sama dengan integral C2 m dx sama dengan integral x dx. Kalau kalian lihat, batasnya masih sama, yaitu 1 ke minus 1. 1 ke minus 1. Maka kalian akan mendapatkan hasil yang sama. 1 minus 1, hasilnya juga 0. Oke, jadi kalau kalian lihat dari sini, hasil usaha dari lintasan C1 dan C2 adalah sama, yaitu besarnya 0, atau tidak melakukan usaha. Sekarang kita coba untuk lintasan yang kedua, untuk medan vektor kedua. C1 itu sama dengan W sama dengan integral f dot dr
sama dengan integral M dx. Ini sama dengan integral Y dx, karena M-nya tadi di sini nilainya adalah Y. Oke, di sini kalian tidak bisa langsung mengintegralkannya. Kenapa? Karena Y adalah fungsi dari X. Seperti itu. Walaupun kalian tahu di sini batasnya dari 1 ke minus 1. Nah, sekarang tugasnya adalah mencari Y fungsi X-nya terlebih dahulu. Karena kita tahu lintasan C1 adalah setengah lingkaran, maka kita bisa tulis persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Maka Y kuadrat sama dengan 1 minus X kuadrat. Maka kita akan dapatkan Y sama dengan plus minus akar 1 minus X kuadrat. Oke, karena di sini ya kita melihat Y bagian atas, maka kita akan mengambil solusi yang positif. Sehingga kalau kita lanjutkan hasil pengintegralannya, W sama dengan integral dari 1 ke minus 1 akar 1 minus X kuadrat dx. Oke, kalau kalian ingat, ini adalah tidak bisa langsung kalian integralkan, kalian harus ubah dulu. Kita bisa mengubahnya dengan cara, misalkan X-nya sama dengan sin theta. Maka dx-nya sama dengan cos theta d theta. Ketika X-nya sama dengan 1, berarti theta-nya sama dengan sin theta sama dengan 1. Berarti theta-nya sama dengan pi per 2. Min 1 berarti minus pi per 2. Integral akar 1 minus sin kuadrat theta dikali cos theta d theta. Akar 1 min sin kuadrat itu sama dengan cos. Maka kita akan mendapatkan pi per 2 min pi per 2. Ini integral cos kuadrat theta d theta. Kita bisa manipulasi sedikit menjadi integral pi per 2 minus pi per 2 cos kuadrat menjadi 1 plus cos 2 theta per 2 d theta. Maka kalian akan dapatkan hasilnya setengah integral 1 menjadi theta, integral cos 2 theta menjadi plus sin 2 theta per 2. Dari batasnya pi per 2 ke minus pi per 2. Jika kalian masukkan batas ini ke fungsi sinnya, maka dia akan menghasilkan 0. Dan ketika kita masukkan ke theta, maka ini akan menjadi minus pi per 2 minus pi per 2. Maka kalian akan mendapatkan hasilnya minus pi per 2. Ini adalah usaha melalui lintasan C1. Bagaimana jika melalui lintasan C2? W sama dengan integral f dr untuk lintasan C2 sama dengan integral biar konsisten, oke, langsung mdx dari C2 integral y dx. Nah, dari 1 ke min 1. Nah, sekarang kita perhatikan lagi untuk lintasan C2. Lintasan C2, karena dia y-nya sama dengan 0, maka nilai f-nya di C2 berapa? 0. Nah, sehingga ini menjadi integral 1 ke min 1 dari 0. Yang otomatis hasilnya sama dengan 0. Oke, kalau kalian lihat, sekarang untuk fungsi yang kedua, kita mendapatkan dua hasil yang berbeda.
minus B per 2, dan 0 jika melalui dua lintasan yang berbeda. Sedangkan untuk medan vektor pertama, kita mendapatkan hasil yang sama. Nah, nanti kita akan, di bab selanjutnya akan tahu apa sih yang membuat hasil dari usahanya itu bisa sama untuk setiap lintasan, ataupun bisa berbeda. Seperti itu. Nah, kita coba satu soal lagi. Nah, misalkan kita punya medan vektor E pangkat XI dikurang E pangkat minus YJ. Kita akan integralkan melalui lintasan C dengan X sama dengan 3 ln T, Y sama dengan ln 2T, dan dengan T, parameter T itu dari 1 sampai 5. Oke, kita langsung kerjakan saja. Usahanya sama dengan integral F dot dr. Nah, ingat definisi yang sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan integral dari C M dx ditambah N dy. Oke, kita akan mendapatkan integral C dari E pangkat X dx ditambah N-nya itu minus E pangkat minus Y dy. Oke, untuk cara pertama ini saya akan menggunakan semuanya dalam parameter T. Jadi kita akan mengubah X dan Y ke dalam T. Oke, sebelum itu maka kalian harus mengubah dx dan dy juga. X itu sama dengan 3 ln T. Maka dx-nya sama dengan 3 turunan ln T adalah seperti dt. Ini bisa disederhanakan juga menjadi ln T pangkat 3. Dan Y sama dengan ln 2T atau ln 2 plus ln T. Maka D-nya sama dengan apa? Ln 2 kalau diturunkan 0, ln T diturunkan seperti, maka dt. Sehingga hasil integralnya akan menjadi W sama dengan integral, karena kita semuanya dalam T, maka kita bisa langsung T dari 1 sampai 5. E pangkat X, X-nya tadi ln T pangkat 3. dx-nya apa? 3 per T dt. Kemudian minus E pangkat minus Y. Y-nya tadi ln 2T. dy-nya adalah seperti dt. Nah, semuanya dalam dt, integral 1 sampai 5. E pangkat ln T pangkat 3. Maka bisa langsung keluar menjadi T pangkat 3 dikali 3 per T. Oke, ya, saya kurungin. Kemudian di sini minus. Kita masukin dulu minusnya di atas. Jadi ln 1/2T. Ingat, negatif kalau masuk menjadi pangkat minus. Nah, kemudian dikali 1/T dt. Nah, di sini akan menjadi integral 1 sampai 5. Ini akan jadi 3 per, oh maaf, 3T kuadrat dikurangi, ini 1/2T dikali T, seperti, maka menjadi 1/2T kuadrat dt. Oke, bisa langsung diintegralkan, hasilnya menjadi integral T3T kuadrat T pangkat 3, integral minus 1/2T kuadrat adalah plus 1/2T dari 1 sampai 5. Hasilnya 5 pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 1/10 dikurangi 1/2. Itu hasil usahanya jika kita menggunakan parameter T.
kita bisa menggunakan cara yang lebih sederhana sebenarnya. Ya, ini adalah cara keduanya. Saya ambil langsung bentuk terakhirnya, yaitu integral E pangkat X dx minus E pangkat minus Y dy. Karena di sini X, dx, y, maka kita bisa sebenarnya langsung integralkan seperti itu. Nah, berarti kita pisah menjadi integral E pangkat X dx minus integral E pangkat minus Y dy. Oke, kita lihat batasnya sekarang. Ada dua batas. Untuk batas X, karena tadi X itu sama dengan ln T pangkat 3, maka dia ini batasnya dari ketika T-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan sama dengan 0. Kemudian ketika X-nya sama dengan T-nya sama dengan 5, maka X-nya sama dengan ln 5 pangkat 3. Kemudian yang Y-nya sama dengan ln 2T. Berarti ketika T-nya sama dengan 1, ini ln 2. Ketika T-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan ln 10. Oke. Ini berarti 0, ln 5 pangkat 3, ini ln 2, ini ln 10. Oke, kita langsung integralkan hasilnya. Oke, pasti E pangkat X dari 0 sampai ln 5 pangkat 3 minus, ini ada minus, positif E pangkat minus Y dari ln 2 ke ln 10. Kita langsung masukkan E pangkat ln 5 pangkat 3 dikurangi E pangkat 0 ditambah E pangkat minus 10 minus ln 10 dikurangi E pangkat minus ln 2. Kita bisa keluarkan. Ini menjadi 5 pangkat 3, E pangkat 0 adalah 1, ditambah, karena ini minus, ini akan menjadi 1/10, berarti ya 1/10 dikurangi 1/2. Ya, kita mendapatkan hasil yang sama jika menggunakan parameter T. Kuncinya apa sebenarnya? Kuncinya adalah ketika M itu adalah fungsi dari X saja, dan N itu adalah fungsi dari Y saja, kalian bisa langsung integralkan dia terhadap X, M-nya terhadap X, N-nya terhadap Y. Dan ya, persoalan akan langsung selesai. Seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Selanjutnya akan dibahas tentang bab 14.3 dan 14.4. Terima kasih.